Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana ala ghairi minal asman wa anzala fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ni'mahu la tuhsa wa a'tayahu la tustaqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Awalan hanya bina nasrullahi hadza wa jalla alladzi qad ata'na ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastati an nahtafila fi syahri ramadan. Tsaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur. Para sahabat kurmat albin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan istimewa, khususnya bagi umat Islam. Pada bulan ini, pintu taubat terbuka lebar dan pahala dilipat gandakan. Ramadan bagaikan kesempatan emas bagi umat Islam untuk bertobat, mendapat maghfirah, untuk menebus dosa-dosa yang telah diperbuat dengan melakukan ketaatan secara totalitas. Sejatinya, meminta ampunan dan bertobat tidak harus menunggu bulan Ramadan datang. Tetapi bertobat itu harus dilakukan untuk sesegera mungkin setelah melakukan dosa-dosa tersebut. Kita sebagai manusia biasa tentu setiap harinya kita tidak luput dari perbuatan dosa. Maka sudah seharusnya setiap hari kita harus meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW saja yang jelas-jelas maksum di dalam hadis dikatakan setiap harinya bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa penuh dengan kelalaian? Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumil mi'ata marrah. Yang artinya, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Pengampunan dosa di bulan Ramadan disebut juga secara khusus di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, As-salawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wal ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majatuni batil kabairu. Yang artinya di antara 5 waktu sholat dari hari Jumat ke Jumat di bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu menjadi penghapus dari segala dosa-dosa yang dilakukan setiap waktu tersebut, sekiranya dosa-dosa besar dapat dihindari. Hadis riwayat Muslim. Terkait dalam hadis ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Muslimin mengatakan bahwasannya penghapusan dosa yang dilakukan sebelumnya itu berarti akan dihapus segala dosa-dosanya dan mendapatkan maghfirah kecuali dosa-dosa yang besar. Menurut Qadiyat, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi, bahwasannya dosa-dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa yang kecil. Bahwasanya dosa-dosa besar dapat dihapuskan dengan cara bertobat, mendapat rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Syed Abdullah Al-Gumari, bahwasanya penghapusan dosa-dosa yang disebutkan di dalam hadis ini bagi orang yang mendapatkan dosa kecil maupun dosa besar. Sedangkan bagi orang yang hanya mendapatkan dosa-dosa besar, maka dosanya akan diringankan seberat kadar dosanya pelaku dosa-dosa kecil. Sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai dosa kecil maupun dosa besar, maka pahala kebaikannya akan ditambahkan. Tentu agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita harus dibarengi dengan ketaatan. Tetapi ketaatan itu dengan penuh keimanan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dan Imam Muslim dari Abu Hurairah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang melakukan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perlu kita sadari bahwasanya pada kesempatan ini tidak akan didapatkan oleh bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita akan merugi jika kita tidak memanfaatkan pada kesempatan emas ini. Contohnya, menemui bulan Ramadan, tetapi dia tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis ini dijelaskan, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengaminkannya. "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadana famata wa yughfar lahu fadkhulun nara fa'budullaha." Qul amin, faqala amin. Yang artinya, wahai Muhammad, barang siapa yang menjumpai di bulan Ramadan tetapi ia meninggal, hal ini tidak disebabkan diampuninya dan dia akan dimasukkan ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknatinya. Dan malaikat Jibril pun mengatakan, "Ya Muhammad, aminkan doanya." Dan Nabi pun mengatakan, "Amin." Hadis riwayat At-Tabrani. Para sahabat kurma tarbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhasil kita sebagai manusia biasa setiap harinya harus banyak-banyak bertobat. Apa sih itu bertobat? Bertobat itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita dilebur dengan cara melakukan ketaatan dan kebaikan. Tetapi jika kita menyia-nyiakan dalam kesempatan ini, sungguh kita akan menjadi orang yang merugi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang jelas maupun yang tidak jelas. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.